Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Rosalina dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tugasnya yaitu mengenai standar operasional prosedur. Untuk tugas yang pertama yaitu kita akan mencari pengertian standar operasional prosedur atau sering disebut dengan SOP. Untuk poin yang kedua yaitu kita akan mencari manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP atau standar operasional prosedur. Untuk yang ketiga yaitu kita akan membuat 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk yang pertama yaitu terdapat pengertian standar operasional prosedur menurut pendapat para ahli. Untuk yang pertama yaitu menurut Laksmi, standar operasional prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerjaan dengan biaya serendah-rendahnya. Yang kedua, terdapat menurut Arnanik P. Standar Operating Procedure atau SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan atau terdokumentasi mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukannya. Untuk yang ketiga, yaitu ada menurut Arini T. Somohadiwijojo menjelaskan bahwa standar operating prosedur atau SOP atau disebut juga sebagai prosedur adalah dokumen yang lebih jelas dan rinci untuk menjabarkan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan dalam suatu organisasi seperti yang ditetapkan dalam pedoman. Untuk yang keempat, yaitu ada menurut Sailendra. Standar operasional prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional, organisasi, atau perusahaan berjalan dengan lancar. Nah, untuk jawaban yang nomor 2, yaitu terdapat manfaat standar operasional prosedur atau SOP menurut Permentan. Manfaat SOP diantaranya yaitu yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. Untuk yang kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam sehari-hari. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Untuk yang keempat yaitu menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Untuk yang kelima, yaitu menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, yaitu menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang ketujuh, yaitu menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. Yang kedelapan, yaitu menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian layanan. Yang kesembilan, yaitu membantu penelusuran terhadap kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Nah, untuk yang kedua yaitu terdapat fungsi standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama yaitu memperlancar tugas petugas atau pegawai maupun tim atau unit kerja. Yang kedua yaitu sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Nah, yang kelima yaitu sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerja rutin.
Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat tujuan standar operasional prosedur. Menurut Arnani, secara spesifik tujuan dari SOP adalah agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja, memudahkan proses pengontrolan pada setiap prosedur kerja, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi, memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur, proses, kerja, wewenang, dan tanggung jawab dalam bekerja, memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja, melindungi perusahaan dan pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya, menghindari kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi, mengarahkan pegawai untuk disiplin dalam pekerjaannya sebagai pedoman dalam mengerjakan pekerjaan rutin untuk mengidentifikasi pola kerja tertulis, sistematis, dan konsisten agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat, baik internal maupun eksternal. Dan yang terakhir yaitu memudahkan proses pemberian tugas serta tanggung jawab pada unit kerja. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu di sini saya sudah mendapatkan 5 contoh standar operasional prosedur untuk pengelolaan perusahaan. Untuk yang pertama yaitu ada SOP keuangan, seperti ini. Nah, untuk yang kedua yaitu ada SOP penilaian dan evaluasi peluang bisnis. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada SOP prosedur pelaksanaan penanganan permintaan yang mendesak. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu terdapat SOP pengeluaran kas bank. Nah, seperti ini. Untuk yang terakhir yaitu ada SOP customer service di perusahaan. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan mengambil satu standar operasional prosedur dari 5 standar operasional prosedur ini untuk dibuatkan lambang flowchart di Word. Nanti saya akan contohkan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini saya memilih SOP Customer Service. Dan untuk yang selanjutnya, kita akan membuatnya di aplikasi Mistbird. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Lima ke bawah, 2 ke pinggir. Nah, ini kita kosongkan ya. Ini itu diisi dengan logo perusahaan ya. Lalu yang bawahnya kita isi dengan standar operasional yang sebelah kanannya di sini diisi dengan yang bawahnya kita isi dengan nilai berlaku. Yang bawahnya kita isi dengan revisi. Kita isi dengan tanggal revisi. Nah, setelah membuat tabel ini, lalu kita akan membuat flowchart-nya. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan flowchart proses. Kita letakkan di sini. Nah, kita atur-atur ya agar enak dilihat dan juga agar kelihatan rapi. Lalu kita ubah warnanya sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Lalu di sini diisi dengan informasi lain. Seperti ini.
Kita tarik ke sebelah kanan. Seperti ini. Sudah ya, seperti ini. Lalu benda ini dirapikan agar kelihatannya rapi ya. Nah, untuk yang selanjutnya, ini itu yang pertama. Dan untuk yang selanjutnya kita akan membuat line row. Jika akan membuat line row, kita agar garisnya tetap lurus ke bawah, tidak bengkok kemana-mana, kita tekan CTRL dengan shift, lalu tarik ke bawah. Nah, jadi langsung rapi garisnya itu. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah dengan warna yang sesuai. Nah, seperti ini. Ini sudah. Lalu kita akan menggunakan flowchart yang proses kembali. Kalau yang itu bisa di-copy dari sini. Nah, seperti ini. Lalu kita sejajarkan. Nah, ini geser ke sebelah kanan. Agar kelihatannya rapi. Nah, kurang sedikit lagi. Sedikit lagi. Nah, seperti ini. Ini sudah rapi. Lalu, di bagian yang ini kita isi dengan pendaftaran lalu kita atur tulisannya. Nah, ini kan terlalu kecil. Kita lebarkan flowchartnya saja. Seperti ini. Oh, di sini kita bagi dua ya. Nah, ini kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini itu letaknya di tengah-tengah. Nah, ini itu 11. Nah, sudah seperti ini, sudah rapi. Lalu kita ke tahap yang ketiga, kita akan membuat line. Diusahakan ini itu sejajar dengan yang atas. Tarik ke bawah, cukup. Lalu kita ubah. Nah, sudah seperti ini, kita buat lagi. Line lagi. Nah, seperti ini. Kita geserkan saja. Kita lihat apakah sudah sesuai, sudah seimbang. Kita rubah, nah seperti ini. Sudah seperti ini, kita membuat line arrow lagi. Harus sesuai ya, biar kelihatan rapi. Nah, seperti ini cukup. Untuk yang sebelah kanan, kita copy paste saja. Seperti ini. Nah, sudah selesai. Lalu sekarang kita menggunakan yang flowchart proses, kita copy paste saja. Lalu kita pindahkan. Kita atur dulu supaya rapi. Seperti ini. Lalu di sini itu isinya pelayanan.
Nah, ini kan bisa banyak, kita tarik supaya rapi. Nah, kita perkecil. Lalu yang selanjutnya yang keempat, kita masih menggunakan yang proses. Kita atur supaya kelihatan rapi. Nah, di sini itu nah, yang ini kita tarik. Nah, iya cukup. Lalu yang selanjutnya kita menggunakan line arrow kembali. Masuk ke tahap yang kelima. Line arrow-nya kita berbalik ya. Dari sini, panahnya harus berada di sini. Jadi kita tariknya dari sini. Nah, seperti ini. Sudah. Lalu kita ubah. Sudah seperti ini. Lalu kita ke tahap yang kelima. Kita menggunakan flowchart yang ini, yang dokumen. Nah, seperti ini. Kita simpan di sebelah sini, lalu kita ubah warnanya agar sesuai. Nah, di sini itu teksnya ini kan kurang, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini ya. Kita luruskan. Nah, sudah. Kita lanjut ke tahap yang keenam, yaitu menggunakan, kita buat dulu line arrow-nya. Kita buat seperti ini, lalu kita ubah. Lalu kita menggunakan flowchart decision. Seperti ini. Atur agar sesuai, kita ubah warnanya. Teksnya itu adalah cek kriteria. Apakah sudah sesuai? Di sini tidak kelihatan, kita edit, kita ubah. Kita coba tarik ke samping. Kita tarik ke bawah. Kita geser. Oh, terlalu jauh. Nah, seperti ini. Kita kecilkan saja tulisannya. Terlalu kecil ya. Kita atur-atur. Ya. Kita geser ke bawah. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita masuk ke tahap yang ketujuh, yaitu kita membuat dulu line arrow ya. Seperti ini, kita tarik. Cukup. Lalu kita ubah. Kita geser. Geser sedikit lagi. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita menggunakan flowchart yang proses. Kita buat di sini. Ya, ini kita ubah panjang. Nah, sudah. Ini kita ubah. Nah, di sini itu adalah line
sesuaikan. Agar rapi. Sesuaikan. Nah, lalu kita berikan tulisan di sini yaitu tidak. Nah, di sini outline, nah, di sini itu adalah tulisannya tidak. Kita ganti warna hurufnya dengan warna hitam. Kita perkecil. Nah, kan tidak kelihatan, kita zoom. Nah, seperti ini. Kita perbesar. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Perkecil kembali. Kalau tidak sesuai, tidak enak dipandang. Nah, sudah. Lalu kita masuk ke tahap 8. Kita membuat dulu lainnya. Kita sejajarkan. Kita lihat sini, tarik ke bawah. Seperti itu kita ubah. Lalu setelah itu kita menggunakan flowchart proses. Kita buat di sini. Seperti ini, kita ubah warnanya. Lalu di sini atur. Nah, sudah rapi. Nah, ini adalah langkah yang ke-8. Lalu kita masuk ke langkah yang ke-9. Kita buat dulu line row. Diusahakan sejajar dengan yang atas. Nah, seperti ini lalu kita ubah. Lalu kita membuat flowchart proses. Seperti ini. Nah, kita geser ke sebelah kiri. Nah, seperti ini kita ubah. Di sini adalah koordinasi. Dan terkait. Kita atur. Nah, tapi sudah. Lalu yang selanjutnya yaitu langkah yang ke-10, kita buat line-nya dulu. Line row. Tarik ke bawah. Nah, kita
geser ini ke bawah, agak ke bawah. Kita geser ini ke bawah. Nah, seperti ini. Sudah, lalu ini geserkan kembali. Nah, kita ubah. Lalu kita akan menggunakan kembali flowchart proses. Kita copy saja dari sini. Dan seperti ini. Kita simpan di bawah. Itu nah, seperti ini sudah rapi. Lalu kita membuat line arrow kembali. Tarik ke bawah. Ya, lalu kita ubah. Kita menggunakan flowchart decision. Kita tarik ke sini. Kita geser sedikit. Nah, seperti ini kita ubah. Di sini adalah sudah sesuai. Kita lihat. Nah, sudah. Lalu kita membuat langkah yang ke-12. Tarik ke bawah. Ya. Kita ubah. Lalu kita menggunakan flowchart proses. Kita copy saja dari sini. Bentar. Nah, ini ada. Ini kita lihat saja. Kita copy kembali. Nah, ini sudah ada. Kita tarik ke bawah. Kita simpan di sini. Nah, seperti ini. Lalu ini isinya adalah buat laporan nah, ini sudah. Lalu yang selanjutnya adalah kita masuk ke tahap yang 13. Kita membuat line lagi. Di sini. Tarik ke kanan. Seperti ini. Lalu kita ubah. Nah, kita akan menggunakan flowchart proses kembali. Kita copy dari sini. Nah, kita tarik ke sini. Setelah itu, ini isinya adalah koordinasi ketersediaan barang ke kantor pusat. Kita tarik saja ke bawah. Nah, seperti ini sudah.
koordinasi ketersediaan barang ke kantor pusat. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah ke-14, kita membuat line kembali. Line arrow kita copy saja dari sini. Nah, tinggal digeser. Agak digeser. Nah, sudah. Lalu kita menggunakan flowchart decision kembali. Seperti ini. Lalu ini adalah sedia. Nah, sudah selesai. Lalu kita ke langkah 15. Ini adalah langkah yang terakhir ya. Kita menggunakan flowchart proses. Di sini kita yang ini kita ambil ke bawah. Kita simpan sebelah sini. Lalu ini adalah satu. Tarik ke atas. Apakah sudah sesuai? Kita lihat. Nah, ini sudah sesuai. Kita akan, yang terakhir itu kita akan membuat line kita ulangi. Insert, kita membuat line. Nah, sudah. Kita ubah. Selanjutnya kita membuat line arrow. Salah. Ini arrownya itu ke atas. Kita tarik dari bawah ke atas ya. Nah, seperti ini. Kita ubah. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat line kembali dari flowchart yang ini. Tarik ke sebelah kiri. Kita ubah. Nah, sudah. Kita membuat lagi. Ini. Kita ubah. Nah, jika sudah, kita membuat line arrow lagi. Tarik ke sini. Nah, seperti ini. Kita ubah. Kita zoom agar kelihatan lebih rapi. Nah, sudah. Lalu kita membuat di sini
Outline, fill. Tidak. Kita simpan di sebelah sini. Nah, sudah. Kita akan membuat lagi di sini itu. Lalu ini di sini satu. Lalu di sini satu. Ya. Nah, untuk SOP customer service sudah selesai. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, sudah. Ini sudah selesai semua. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.